Film ini menceritakan tentang jiwa yang berpindah antara anak SMA bernama Kim Dong Hyun dan ketua mafia Jang Pan-soo. Mereka bisa bertukar tubuh akibat kecelakaan yang terbilang lucu, tetapi mengenaskan. Dong Hyun adalah remaja yang sering mendapat perisakan. Suatu hari teman kecilnya Hyun Jung juga mengalami perundungan. Gadis itu diganggu dengan membuat sepatunya tergantung di sebuah antena yang ada di atap gedung. Anak-anak yang merundung menyuruh Dong Hyun untuk mengambilnya. Namun saat mengambil sepatu tersebut ia pun terpeleset, lalu jatuh, dan menimpa Pan-soo yang saat itu berdiri di bawah gedung dan tengah menelepon seseorang. Setelah bangun di rumah sakit, Pan-soo tentu bingung kenapa ia bisa berada dalam tubuh anak SMA. Dia pun berusaha untuk membuat jiwanya kembali ke tubuhnya sendiri. Cara yang ia lakukan cukup ngeri, karena ia berusaha jatuh menimpa tubuhnya yang sedang koma. Namun, karena tak berhasil akhirnya ia pasrah dan ikut pulang ke rumah bersama ayah Dong Hyun. Karena berada dalam tubuh anak SMA, hal ini mengharuskan Pan-soo untuk masuk sekolah. Saat berada di sekolah, Dong Hyun dengan jiwa Pan-soo menjadi benar-benar berbeda. Bahkan ia membuat orang yang merisak Dong Hyun pun diam tak berkutik. Hingga menemukan bukti perisakan yang membuat Dong Hyun menimpa tubuhnya. Suatu hari ketika ia ingin mengembalikan boneka Hyun Jung yang terjatuh, tak sengaja ia bertemu dengan Misun. Dia adalah ibu dari Hyun Jung dan mantan pacar yang dulu ia tinggalkan demi menikahi anak dari bosnya. Dari pertemuan itulah ia kemudian curiga dengan asal-usul Hyun Jung. Sehingga Pan-soo melakukan tes DNA. Benar saja, Hyun Jung adalah anak kandungnya. Hal ini membangkitkan naluri seorang ayah yang ada dalam dirinya. Tak ingin melihat anaknya terus-terusan mendapat perundungan, ia pun membuat Hyun Jung menguasai bela diri. Cara Pan-soo mendidik Hyun Jung menjadi kuat terbukti ampuh. Saat ada anak yang mulai merisaknya, ia bisa melawan balik. Cerita film ini menjadi sedikit menggelikan hati saat Pan-soo yang ada dalam tubuh Dong Hyun mengakui bila jiwa mereka tertukar. Lalu mulai meminta maaf dan berusaha mendekati Misun. Menariknya lagi, Hyun Jung juga menyukai Dong Hyun karena selalu berusaha melindungi dia. Hingga pada suatu hari Pan-soo mengaku pada Hyun Jung kalau ia menyukai ibunya. Membuat ia langsung salah sangka. Puncak dari film ini, ketika kelompok saingannya mencoba merebut posisi Pan-soo sebagai ketua mafia yang berpengaruh. Bahkan lawannya itu memanfaatkan istrinya dan menyerang ke kedai milik Misun. Mertuanya yang tahu dengan kejadian tersebut memanggilnya untuk datang. Namun, karena belum bisa kembali ke tubuh masing-masing, walau Dong Hyun yang ada di tubuh Pan-soo sudah sadar, ia pun menyuruh Pan-soo dengan jiwa Dong Hyun untuk menemui sang ayah mertua. Naas, setelah pertemuan tersebut sang istri yang sudah gelap mata mencoba menabrak tubuh Pan-soo. Akan tetapi, Pan-soo yang ada dalam tubuh Dong Hyun menyadari hal itu. Sehingga dengan sigap menyelamatkan Dong Hyun yang ada dalam tubuhnya. Membuat ia sendiri tertabrak dan nyawanya ada dalam bahaya. Apakah dengan ini mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing? Bila ingin tahu, sebaiknya kamu menontonnya sendiri, ya. Namun yang pasti, dari film ini kita bisa mengambil pelajaran, bila ingin keluar dari jerat perundungan memanglah harus berani melawan. Selain itu, uang dan jabatan akan menjadi percuma bila orang yang kamu sayangi malah menderita.